Bab 655. Tubuh suci Huanggu vs tubuh suci Xuanling. Seiringan dengan suara raungan, Harley Ye langsung terkena di tempat dan terbang keluar dari taman kecil. Sialan. Harley Ye mengutuk di dalam hati, dia hampir dipukuli sampai menjadi orang bodoh. Bersamaan dengan hembusan angin, pelangi-ilangi yang indah juga terbang keluar dari taman kecil. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah bayangan yang indah, namun jika dilihat lebih dekat lagi, itu adalah Nancy Ji. Adapun bagaimana cara dia menembus segel yang dibuat oleh Harley Ye, hal ini sama sekali tidak diketahui. Di sini, Harley Ye yang terbang juga melihat Nancy Ji, dan raut wajahnya berubah menjadi sangat tidak enak dilihat. Sialan, bagaimana dia bisa memecahkan segelnya? Harley Ye mengutuk di dalam hatinya, dia telah bersikap terlalu ceroboh, maka itu dia meremehkan kekuatan Nancy Ji. Hutang lama dan baru akan diselesaikan secara bersama. Nancy Ji menginjak lautan Xuanling, auranya setinggi langit, dan raut wajahnya tidak sedingin biasanya. Beberapa hari ini dia dipermalukan oleh Harley Ye yang tidak tahu malu ini. Dan sekarang setelah segelnya telah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak mencari perhitungan dengan Harley Ye? Selesaikan saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Harley Ye menghentikan langkahnya, memutar lehernya, darah Ki emas langsung naik, dan menginjak galaksi emas untuk menerjang ke depan. Kali ini, aku akan melepas topengmu dengan tanganku sendiri. Suara Nancy Ji terdengar dingin dan halus, dia menginjak lautan Xuanling dan menembakkan lautan awan dengan satu telapak tangan. Jika kamu ingin melepas topengku, maka ada harga yang harus dibayar. Harley Ye memiliki semangat juang yang mengerikan, bukannya mundur, tapi malah mendorong galaksi bintang dengan satu telapak tangan. Lautan awan dan galaksi bintang bertabrakan. Kekosongan runtuh seinci demi inci, dan seluruh kota kuno terpengaruh. Istana dan paviliun runtuh satu demi satu persatu sosok yang mengenaskan berlari keluar. Siapa yang sedang bertarung di sini? Segera gelombang amarah terdengar, dan matanya tertuju pada kekosongan tanpa kecuali. Harry Qin, Nancy Ji. Di tempat, semua orang tercengang, tidak pernah menyangka akan melihat keduanya di sini. Apalagi mereka yang sedang bertarung di sini. Tidak disangka mereka berdua bersembunyi di sini. Raut wajah banyak orang tampak aneh. Harry Qin, yang dicari-cari oleh seluruh dinasti Dacu, tidak disangka bisa bersembunyi di kota kecil ini. Selain itu tubuh Xuanling Nancy Ji, yang sedang dicari dengan gila-gilaan oleh Sekte Zheng yang tidak disangka juga berada di dalam kota kecil. Dalam diskusi orang-orang, Nancy Ji telah mengeluarkan pedang abadi Xuanling dan mengarahkannya ke arah Harley Ye. Taoisme Xuanling, pedang yang hebat. Seiringan dengan dengusan lembut Nancy Ji, langit dan bumi bergetar, yang bisa didengar hanyalah suara dentang pedang. Energi pedang muncul satu demi satu di seluruh langit, dan jumlahnya yang banyak membuat kulit kepala orang terasa mati rasa, masing-masing bersinar dengan 3 cahaya ilahi, dihiasi dengan kehampaan yang terlihat sangat indah. Melihat ini, Harley Ye berbalik, dan pedang emas muncul di tangannya. Dia juga melambaikan pedangnya dengan keras ke arah Nancy Ji. Tebasan pedangnya seperti seekor burung phoenix yang memiliki ribuan formasi berbaris di langit. Dengan dengusan dingin dari Harley Ye, langit dan bumi kembali bergetar. Pedang itu bergerak seperti burung phoenix yang sedang terbang, dan energi pedang muncul satu demi satu, menutupi langit dan bumi. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan dengan mata telanjang, dan setiap cahaya keemasan bersinar dengan sangat menyilaukan, yang dapat menembus ke 9 langit, dan sangat menarik perhatian. Formasi pedang Phoenix terbang, melihat metode rahasia yang dilakukan oleh Harley Ye, Nancy Ji mengerutkan keningnya. Tidak disangka kamu menggunakan kekuatan supranatural dari keluarga bangsawan Sangguan. Ketika Nancy Ji sedang merasa terkejut,
formasi pedang cahaya pedang emas dan formasi pedang energi pedang 3 warna telah bertabrakan. Jika dilihat ke kejauhan, cahaya pedang emas dan energi pedang 3 warna saling menghancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara benturan logam tak henti-hentinya terdengar, dan percikan terang dari keduanya seperti kembang api yang berwarna-warni. Saat formasi pedang Harley Y dan Nancy G terus dipatahkan oleh masing-masing pihak lain, keduanya menggunakan kekuatan supranatural lagi. Segel Xuanling 9 langit. Tangan Nancy G diarahkan ke atas langit, metode larangan Xuanling masih terlihat menakutkan dan kuat. 1000 segel naga. Harley Y tidak mundur tetapi maju, serangannya sama berani dan mendominasi seperti biasanya. Jari Xuanling 9 langit. Mencampurkan energi, dan mengumpulkannya ke satu jari. Metode rahasia langit hujan Divan, metode rahasia angin Xianchen, metode rahasia 3000 dunia bunga. Metode rahasia yang benar-benar sangat luar biasa. Segera, suara menderu datang dari kehampaan, langit, dan 9 surga satu demi satu. Kedua teknik rahasia sama sekali tidak lemah, dan pertempuran berjalan dengan ramai. Di satu sisi, pijaran ekor ilahi Nancy G telah melingkari tubuhnya, dan kepalanya menggantung di lautan Xuanling. Di antaranya adalah bunga teratai yang mekar dengan subur, yang terdapat kecemerlangan ilahi yang melimpah, yang terlihat sangat mempesona. Dia seperti gadis misteri langit 9, suci dan tanpa cacat. Di satu sisi, tubuh Harley Y penuh dengan cahaya keemasan, cahaya ilahi bersinar, kepalanya menggantung dengan langit berbintang yang luas, dan kakinya berada di sungai galaksi emas. Di antaranya, ada naga yang berputar-putar, mengaum ke langit. Dia seperti dewa perang yang menaklukkan semua wilayah, yang sedang menghadap ke dunia. Sebenarnya apa latar belakang Harry Quinn? Tidak disangka dia mengetahui begitu banyak metode rahasia. Apakah dia adalah penguasa 100 aliran pemikiran? Menyaksikan pertempuran dalam kehampaan, banyak senior tua sudah mengerutkan kening mereka. Formasi pedang Phoenix terbang dari keluarga bangsawan Sangguan, jurus jari langit Hunyuan dari keluarga bangsawan Hunyuan Beichu, ada juga penghancuran kekosongan dari keluarga bangsawan Sekte Langit, serta segel langit Xuanwang dari istana Haus Darah. Bejana besar itu juga sangat luar biasa, dan bahan pembuatannya pasti sangat berharga. Dengan adanya begitu banyak kekuatan supranatural, tidak heran jika dia tidak dapat dikalahkan saat bertarung dengan Nancy G dan Zhu Huo. Seiringan dengan suara deru langit, mereka berdua bertarung di kehampaan di atas kota kuno, dan bertarung hingga ke dalam sekelompok gunung, bahkan sampai terdapat gunung-gunung yang menjulang runtuh. Keduanya memiliki penampilan seperti Kaisar Agung. Di dalam aula utama Partai Tianxuan, Fuya menghela napas saat melihat adegan di dalam bayangan air. Aku benar-benar sangat penasaran, sebenarnya bagaimana anak itu bisa selamat. Teresa Donghuang tersenyum santai, apa yang sebenarnya dia alami belakangan ini, tidak disangka apa yang mengalir di dalam tubuhnya ternyata adalah darah tubuh suci Huanggu, serta kekuatan tempur ini. Aku akan menangkapnya suatu hari nanti dan mempelajarinya dengan baik. Tidak perlu. Teresa Donghuang melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum santai. Dia akan datang kepadaku suatu hari nanti, seperti Xuan Chen dan Nelo Nanming pada saat itu, dan hari itu tidak akan lama. Sepertinya, Master Suci memiliki harapan yang tinggi padanya. Fuya tidak bisa menahan dirinya untuk berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan menunjuknya sebagai kaisar ke-10 dinasti Dacu? Bukan urusanku apakah dia bisa dinobatkan menjadi kaisar atau tidak. Teresa Donghuang tersenyum santai dan berbaring malas di atas kursi sambil melihat Harley Y dan Nancy G bertarung, sambil berkata, dia hanya merupakan setengah tubuh suci Huanggu, dia hanya memiliki satu mata keabadian,
dan semuanya tidak lengkap. Di dinasti Dacu yang agung ini, di antara rekan-rekan seumurannya, bukannya tidak ada seorang yang melampauinya dalam hal bakat dan kekuatan tempur. Namun, aku merasa Master Suci sangat optimis padanya. Fuya tidak bisa menahan dirinya untuk melirik Teresa Donghuang sambil tersenyum. Bukanlah hal yang baik jika aku terlihat optimis padanya. Teresa Donghuang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menghela napas. Mereka yang dipilih oleh dinasti Dacu, bagaimana mungkin bukan merupakan orang yang memiliki keberadaan seperti raja? Yang mana yang tidak memiliki reputasi yang terkenal, tetapi mereka ditakdirkan untuk memulai perjalanan yang sepi. Betapa sedihnya melihat punggung yang hancur itu. Saat berbicara, nada suara Teresa Donghuang menjadi sedikit berat, dan melepas tirai air dengan jentikan tangannya, jatuh ke dalam keheningan. Untuk waktu yang lama, dia tidak pernah berbicara lagi. Entah kapan, Fuya di samping terbatuk ringan dan bertanya, "Master Suci, apakah pedang itu juga berada di dinasti Dacu?" "Untuk apa kamu bertanya jika sudah tahu?" Teresa Donghuang mengeluarkan suara santai, melihat ke satu arah, seolah-olah dia bisa melihat ribuan gunung dan sungai, dan melihat Ye yang sedang bertarung melawan Nancy Ji. Betapa sedihnya dia jika mengetahui hal ini. Bersambung. Bab 656. Pergerakan dari segala arah. Di antara pegunungan, seiringan dengan satu demi satu suara menderu yang melalui langit dan bumi, gunung-gunung juga runtuh satu demi satu. Adegan pertempuran antara keduanya sangat besar. Di satu sisi, galaksi emas di bawah kaki Harley Ye sangat mempesona, seperti kumpulan bintang yang sangat menarik perhatian. Di satu sisi, lautan Xuanling Nancy Ji juga tak tertandingi indahnya. Cahaya ilahi tiga warna berkumpul di dalamnya, di antaranya terdapat bunga teratai, yang dipenuhi dengan udara berwarna-warni, diuraikan menjadi gambar indah yang bisa bergerak. Dengan cara ini, kekosongan dibagi menjadi dua dunia oleh galaksi emas dan lautan Xuanling, saling menyerang dan tidak menyerah. Pertarungan luar biasa seperti itu jarang terjadi di dunia. Kultivator yang masih mengutuk di dalam kota kuno telah lama mengejar mereka, tetapi mereka tidak berani mengejar terlalu dekat karena takut terlibat jika tidak berhati-hati. Tubuh Xuanling Nancy Ji dan tubuh suci Huanggu Harry Qin bertempur di dalam pegunungan Huntian. Segera, berita seperti itu menyebar ke seluruh Nanchu seolah-olah telah tumbuh sayap. Apakah benar terjadi hal seperti ini? Mereka yang akan menyaksikan penculikan tiba-tiba mengubah arah mereka di tengah penerbangan, dibandingkan dengan adegan-adegan di mana penculikan itu membutuhkan uang tebusan. Mereka lebih bersedia untuk menyaksikan pertempuran hebat ini. Harry Qin muncul. Para master yang membentuk tim untuk menangkap Harley Ye, masing-masing bergerak menuju pegunungan Huntian. Ada apa ini? Kenapa Nancy Ji bisa keluar? Apakah anak itu tidak menghancurkannya? Jelvin Zong dan yang lainnya tercengang saat mendengar kabar ini. Kemarin dia berada di keluarga bangsawan situ, 80% terjadi masalah dalam hal ini. Leluhur Sekte Langit merenung, dia terlalu meremehkan kekuatan tubuh Xuanling. Sekarang Nancy Ji sudah kabur, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Cantika menarik napas dalam-dalam. Harry Qin, aku ingin melihat kemana kamu pergi kali ini, Master Sekte Zeng yang telah muncul. Dalam sekejap muncul 9 tetua agung, dan puluhan lainnya, yang terlemah semuanya berada di alam Kongming surga ke-9. Tidak disangka kamu masih berani keluar. Setelah Sekte King Yun mendapat berita itu, Sekte King Yun juga mengirim sejumlah besar master, dan jumlah orang yang dia utus sama sekali tidak kalah dengan Sekte Zeng Yang. Aku kebetulan sedang mencari kalian, di aula Sekte Hang Yue. Cahaya ilahi terbang keluar, saat melihat dari dekat itu adalah Zhen Yi,
Ekspresinya terlihat sangat senang. Tidak disangka kalian muncul secara bersamaan. Dengan ini aku tidak perlu pergi mencari kalian satu persatu. Darah dalam kehampaan terus mengalir. Di tengah pegunungan Huantian, Harley Ye dan Nancy Ji bertarung selama lebih dari 500 ronde, dan pertempuran sudah mulai menjadi tragis. Nancy Ji memang keturunan dari legenda tak terkalahkan. Kartu trufnya sering muncul, yang menyebabkan Harley Ye terluka berkali-kali. Adapun untuk Harley Ye, sampai sekarang, dia belum menggunakan metode rahasia yang akrab dengan Nancy Ji, seperti gambar formasi Patkua milik Reinhard Hua, armor astral milik Endless Yin Yang dan Aaron Zhou, serta pertunjukan surgawi ekstremis milik Karaf Li, dan teknik Feng Shen Yogini. Alasan kenapa dia menyembunyikan kekuatan supranatural ini dan tidak menggunakannya adalah karena dia tidak ingin Nancy Ji menebak identitas aslinya. Benar, dia memiliki keraguan dan tidak dapat menggunakan kartu trufnya tanpa beban seperti Nancy Ji, karena tidak hanya Nancy Ji tetapi banyak penonton di sini, dan identitasnya belum dapat dipublikasikan. Apalagi, dia tahu betul bahwa meskipun dia menggunakan banyak kartu truf, akan sulit untuk mempertahankan Nancy Ji, karena kekuatan mantan pacarnya ini tidak biasa. Larangan Xuanling 9 Langit. Saat sedang merenung, Nancy Ji menggunakan metode rahasia lagi, dan tirai cahaya yang menutupi langit runtuh. Buka. Harley Ye tidak mundur tetapi maju, darah Qi-nya naik, dan meninju tirai tipis yang turun dari langit dengan satu pukulan. Cermin spiritual 9 langit. Setelah pukulan keras, Nancy Ji dengan cepat menjepit jarinya, dan segera, sebuah cermin spiritual yang sangat besar dengan tinggi 100 kaki dan lebar 30 kaki muncul, dipenuhi dengan bunga ilahi 3 warna, serta dikelilingi oleh energi awan. Suasananya sangat luar biasa, memberi tekanan besar pada orang-orang. Dan yang paling aneh adalah Nancy Ji benar-benar menjadi orang di dalam cermin, seperti dewi yang berdiri di tengah cermin besar. Saat melihat Harley Ye lagi, ketika Nancy Ji menjepit jarinya, dia sudah tahu metode rahasia apa yang akan dia lakukan, tetapi apakah itu hanya cermin spiritual 9 langit? Saat pertandingan 3 sekte, demi memecahkan metode rahasia yang aneh ini, Harley Ye terpaksa menggunakan petir surgawi terlebih dahulu, bersamaan dengan teknik Feng Shen milik Yogini, baru dia bisa memecahkan cermin spiritual. Sekarang, saat melihat cermin spiritual 9 langit, dia masih merasa cukup emosional. Aku bukan lagi Harley Ye pada saat itu. Melihat kehampaan di seberangnya, Harley Ye mencibir dan mengeluarkan tombak perang Raja Penyihir. Tiba-tiba, keadaan pikiran Harley Ye mengosong, dan pada saat berikutnya, dia menjalankan teknik Endless Zaman Chaos, dan berbagai metode rahasia digabung satu demi satu, di bawah pengoperasian teknik Endless Zaman Chaos, serta penggabungan yang dilakukan terus-menerus. Masing-masing metode rahasia semuanya merupakan gerakan besar serangan tunggal. Kemudian, maknanya jelas. Pada saat pertandingan 3 sekte, dia menggunakan petir surgawi dan teknik Feng Shen, tetapi sekarang dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi hanya ini yang bisa dia pikirkan. Karena pernah menghadapi cermin spiritual 9 langit, dia tentu tahu saja betapa anehnya itu. Cara termudah dan paling langsung untuk memecahkannya adalah dengan menggunakan kekuatan absolut, dan kekuatan absolut ini, gerakan besar serangan kelompok secara alami tidak cukup, gerakan besar serangan tunggal dapat memiliki efek yang tidak terduga. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan tunggal, tanpa bantuan petir surgawi yang mendominasi, sulit untuk menembus cermin spiritual 9 langit. Oleh karena itu, Harley Ye memikirkan teknik Endless. Dia ingin menggabungkan banyak jurus serangan tunggal, sehingga kekuatan jurus ultimat serangan tunggal itu akan ditumpang tindihkan,
meskipun satu atau dua jurus serangan tunggal tidak mendominasi seperti petir surgawi, jika terdapat lebih banyak metode rahasia yang digabungkan, maka kekuatan mereka akan sebanding dengan petir surgawi. Tombak perang Raja Penyihir masih bergetar, mungkin tidak mampu menahan tekanan, seolah-olah akan runtuh. Di sini, mata indah Nancy Ji sedikit menyipit, terdapat cahaya misterius yang berkedip di matanya, sambil menatap Harley Ye, seolah-olah dia bisa melihat kekuatan misterius di tubuh Harley Ye. Metode rahasia macam apa ini? Tidak disangka bisa sampai memadukan banyak kekuatan supranatural. Kejutan di dalam mata indah Nancy Ji tak tersamarkan, meski jauh dia masih bisa merasakan kekuatan di dalam tombak perang. Jari Xuanling 9 Langit. Saat sedang berpikir di dalam hati, Nancy Ji telah mengangkat lengannya, mengulurkan jarinya yang ramping, kemudian menunjuk Harley Ye. Segera, cahaya jari yang tak tertandingi seperti cahaya ilahi ditembakkan, dengan kekuatan cermin spiritual 9 langit, kekuatannya telah meningkat beberapa kali dalam sekejap, sepanjang kekosongan, kekuatannya sangat luar biasa, sampai bisa menghancurkan orang mati. Harley Ye mencibir, melangkah keluar, tombak perang Raja Penyihir yang gemetar dilemparkan olehnya dengan ganas, seperti cahaya ilahi berwarna hitam, sepanjang jalan melalui ruang hampa, di mana kekuatannya juga kuat. Lemah dan kuat. Di bagian bawah, semua orang menatap kehampaan dengan saksama, melihat pada cahaya jari dari arah barat dan tombak perang Raja Penyihir dari arah timur. Cahaya dan tombak itu mendekat di bawah tatapan banyak orang, satu hitam dan yang satu putih, yang sangat menyilaukan. Dengan suara gemuruh yang mengejutkan, tombak perang hitam dan cahaya jari putih bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang meledak, dan lingkaran cahaya melingkar menyebar ke segala arah. Dimanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi. Di 4 arah timur, barat, utara dan selatan, terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi yang dipotong oleh lingkaran seperti tahu. Tak lama kemudian, sebuah suara kecil dan tajam menjadi luar biasa jernih. Itu adalah cahaya jari Nancy Ji yang retak dan hancur oleh tombak perang hitam. Kekuatan tombak perang berwarna hitam tak tertandingi, menghancurkan cahaya jari, menembus kehampaan sepanjang jalan, dan menusuk cermin spiritual 9 langit. Kembali terdengar suara renyah lainnya, cermin spiritual 9 langit tertusuk di tempat, dan Nancy Ji, yang berada di dalamnya, juga mengalami serangan balik yang mengerikan dan keluar dari dalam cermin. Tidak disangka benar-benar telah ditusuk, para penonton tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan takjub. Harry King benar-benar tidak biasa. Aku sedikit meremehkannya. Nancy Ji mengeluarkan darah dari mulutnya dan menatap Harry King. Hal pertama yang muncul di dalam matanya yang indah adalah tatapan terkejut. Cermin spiritual 9 langit adalah salah satu dari 9 metode larangan tubuh Xuanling yang sedikit luar biasa. Ia dapat berubah menjadi seseorang di cermin, dan serangan luar akan dipantulkan olehnya. Selain itu serangannya juga akan diberkati olehnya, dan kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat. Pada saat ini, dia berada dalam keadaan kesurupan untuk sejenak. Cermin spiritual 9 langit, dia hanya menggunakannya 2 kali, tetapi juga dihancurkan 2 kali. Sekali di pertandingan 3 sekte, dihancurkan oleh Harley Ye, dan kali ini dihancurkan oleh Harry King. Kesombongannya, seperti hari itu, seperti terhapus. Apa lagi yang bisa kamu keluarkan? Di seberang kekosongan, terdapat langit berbintang yang luas di atas kepala Harley Ye, kakinya menginjak galaksi emas, tangan kirinya memegang tombak perang Raja Penyihir, dan tangan kanannya menggenggam pisau naga tiran. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah membuat kekosongan yang dia injak berdenyut. Nancy Ji terdiam, hanya dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada segel,
tetapi dua asap biru keluar dari dalam tubuhnya, dan mengembun menjadi dua Nancy Ji lainnya di kiri dan kanan tubuhnya. Teknik duplikasi, di bagian bawah, mata para penonton tiba-tiba menjadi tajam. Aku mendengar bahwa teknik duplikasi tubuh Xuanling sangat misterius, tidak disangka memang sangat luar biasa saat dilihat dengan mataku sendiri saat ini. 3 lawan 1, Harry King mungkin akan kalah. Sulit untuk dikatakan, seseorang membelai jenggotnya dan berkata dengan nada rendah, "Dulu, Harry King tidak kalah dari tubuh sejati Tai Yin dan tubuh Xuanling. Dapat dilihat betapa tiraninya kekuatan tempurnya. Nama Harry King, Dewa Pembunuh, bukanlah sebuah sebutan yang main-main." Teknik duplikasi, di sini, Harley menatap ketiga Nancy Ji dan tidak bisa menahan dirinya untuk tersenyum, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Mau tak mau dia memikirkan ke saat pertandingan 3 sekte, ketika dia diserang oleh 3 Nancy Ji. Pada akhirnya, dengan kerja sama dari berbagai metode rahasia, seperti gambar formasi Patkua, armor astral, tubuh bayangan serta metode rahasia lainnya, dia baru dapat selamat dari batas waktu teknik duplikasi. Apalagi saat itu dia juga berhasil mempelajari metode rahasia dalam waktu singkat, namun karena darahnya, dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Dibandingkan dengan Nancy Ji, dia hanya bisa memadatkan satu tubuh inkarnasi. Metode rahasia ini bagus. Harley masih berjalan sambil tersenyum santai dan tersenyum dengan penuh percaya diri. Sepertinya dia memiliki cara untuk menghadapi hal ini, kalau tidak dia tidak akan begitu tenang. Di bagian bawah, para penonton mengerang. Tepat saat berikutnya, sudut mulut mereka berkedut dengan hebat. Dalam kehampaan, ketiga Nancy Ji menerjang dengan momentum yang kuat. Sedangkan Harley yang sedang berjalan sambil tersenyum, tiba-tiba berbalik dengan tergesa-gesa, dan kabur. Benar, dia kabur lebih cepat daripada kelinci. Bersambung.